Balik lagi di pojok kopdar. Braderos. Halo Jo, terima kasih sudah mampir Jo ya. Sudah menghangatkan suasana. Beng, Terangkat tubuh ini. karena dia sungguh mempesona. Hari ini sebenarnya sedikit spesial buat saya pribadi. Anjing salutik spesial. Kalau Jadi, Braderos, hari ini kita mendatangkan narasumber yang sangat spesial. Bukan lain, bukan siapa, bukan juga siapa-siapa, adalah Abeng sendiri di sini yang akan jadi narasumber kita. Ya kan? Jadi bukan kurang pernah Beng, ya. Kurang pernah, Gro juga pernah. Nah, enak sebenarnya mana yang jam pernah? Semua orang iya. Kurang dimimiti di episode hiji. Kan mana host perdana pada saat itu, founder host. Jadi Abeng ini orang udah pada kenal dengan beliau. Tapi kan sebagian kecil lah dari Braderos itu pengen tahu nih biografinya Abeng itu apa, sebagai apa, nanaonan, kumaha, petapa, brother. Jadi jadi di episode kali ini kita coba buka-bukaan membedah informasi menjadi motivasi. Jadi Braderos, tak kenal maka tak sayang, selalu gua ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena emang di pojok kopdar ini sebelum kita membedah sebuah informasi itu pasti kita akan berkenalan dulu. Jadi siapa Abeng ini? Penasaran kan? Tapi ayo mau tak kenal jadi saya. Gimana Abeng? Taruh. Ah ya sudah. Masya Allah. Ya. Allah. Oke Beng, yuk perkenalan dulu lah Beng. Jadi selama ini jadi mana jadi host kan? Aja nggak naonan coba. Oh saya ayo, baru juga orang juga nggak tahu. Udah mau perkenalan Badut, Badut terkenal ke orang. Partiran ini. Kurang sare ulina. Kurang sare. Ulina. Kurang ulin sare. Halo Braderos, balik lagi di pojok kopdar. Braderos. Ya teman orang lain jadi host. Jadi nama orang Abeng. Ya, nama panggung. Nama panggung. Nama asli mah ulah sakral. Bagi member FSB mas sakral. Sakral kamu nyebut bahaya tak? Kamu dipelantikan dan menang kan itu. Ayang menyebut ya. Sarwa jiga iya bunuh diri. Lain sarwa jiga orang nyebut lada di mana? Eta teh Belanda. Oh, gimana? Sakral. Sarwa jiga ngaran asli orang mau dipelantikan dan menang disebut. Soalnya soal kejadian tuh. Nah, kalau kantor kayak gitu ya. Soalnya soal kejadian kamu di kelompok-kelompok spesial. Banyak yang mengalami. Kalau aktivitas ya biasa kerja. Saya orang asal can ngomong aktivitas ya. Baiklah. Rumah yang minta perkenalan. Gila dari Hosba ini ngomong sorangan. Orang di yang satu. Orang di PCB kebetulan sekarang percaya di Dewan Senior. Anjir, gilanya orang. Nah, mana jadi action aja anjing. Kan sebagai naon? Sebagai orang mananya mana? Perkenalan nama siapa? Nama Abeng. Abeng. Nah, kan orang nanya deh. Beda dari bos mengenal sorangan. Terus itu kayak kurang. Mah kayak perkenalan sorangan. Oke. Bisa direm. Hanya benar. Beng, di pojok kopdar ini kan kebanyakan juga member FSB ya. Beng ini Kebanyakan semuanya. Kamu enggak, kan teman-teman dari luar banyak juga yang masuk ke yang hadir di pojok kopdar. Oh ya. Ya. Jadi Beng ini juga adalah keluarga besar kita di FSB. Nah sekarang baru perkenalan Beng. Monggo, Abeng di FSB tuh register berapa, kapan masuk, angkatan berapa, kan eta biasanya kan? Kalau Biasa lah nanyaan, ayo ditanyaan. ditanyaan, Dicecar. anjing.
Bang. Ya, orang register 148 pertama gabung 2010 tepatnya tanggalnya orang Polri, tapi yang pasti di bulan Agustus pas pisan Ramadan Pada saat itu. 2010 ya. jadi pas begitu orang asup teh minggu depannya seorang derot 2010 Soren Derot kurang enggak? nujuk nu kumpulna di Cikawao. Apa? Para siap. Nah, Eta pertama orang rolling. Dan itu pertama kali Soren Derot Nya, rasanya. oh nggak tahu. Sebelumnya nggak tahu. Sebelumnya belum. Nggak tahu. Masih bukber kalau nggak salah. Eta pertama kali orang dicarekan ku Tati. Unik, eta. Unik kumaha cerita. Jadi orang ke rolling, nya nu ngaranna orang awam ya. Terus karek ngarasaan rolling, keren anjing panjang. Kurang video lah. Sama dengan itu. Ya, benar. Di kanan anjing si gerungnya. Kamera. Guys, Dikit kan Itu. onde. Itu. Oh, mana geus gitu. Nges temen kamera. Tap, nges pas begitu. Turun. Si gerungnya nyamperin. Kalau misalkan mau video, diusahakan lu boncengan. Berdua lah ya. Nah, berdua. Karena itu membahayakan. Mun misalkan sorangan, tong ngebikin ke video karena bahaya. Udah sama rombongan, studinya kencang gitu. Asik banyak kang. Udah orang punya maunya. Mitik kene lah nya prospek segala. Nah, kebetulan saya masuk di angkatan 9. 9 itu touring wajib ke Pangandaran ketiga. Kali kan Omben. Kedua, oke. Katilu urang. Oke, ya. Itu terakhir pelantikan bareng Tunturju. Ya. Benar. Apa lagi Pak? Benar. Karena di Postati urang pagi dari Jalamaya. Di Desa Piomang. Tapi itu salah satu angkatan yang baheula eueuh di pusat di ombak. Mana di Pauki lagi? Henteu, Pauki mah saacana. Oh, berarti main beberapa kali. Pauki mah saacana. Soalnya- Tapi nu lebih unik, pada saat urang pelantikan, urang geus jadi tatib. Ya, benar. Orang mau ini sih, Itu nih. tapi kalau itu bener orang kapal. Jadi urang saacan pelantikan register teh pelantikan tatib heula. Di Raja Upas. Oh iya bener. Ya. Tapi itulah karek. Tatib November, Turjib Desember. Jadi mana pas dilantik teh dilantik prospek jadi member teh mana jadi tatib. Nya, cuman belum disahkan. Ya benar, setuju. Karena gini pada saat itu kondisinya adalah si tatib ini kekurangan orang. Ya, Member kita udah mulai cuma 100-an. orang, cuma 5. Ya, 5. Cuma 5, harusnya 6 minus Demas. Ya Demas karena pada saat itu udah nggak aktif dia. Urang, Bunge, Ubay, Boim Cianjur ya. Ya. Sama Elga sebagai end rider pada saat itu. Ya. Eta Benar. orang Biografinya lu gitu ya. Ini Ya. kerja non kerja masih di salah satu perusahaan luar negeri anjir. Luar negeri. Luar negeri kemarin di Bandung. Ya kan perusahaan luar negeri. Oh, bagian mana? Oh di, Perusahaan Jepang. emang perusahaan Jepang. Memang kita lainnya makanan lainnya. Orang di insektisida. Oh, Customer food. Customer food. Ya. Di lapangan lah. Sales. Wah, jadi sales tahun. Aku hanya sales bukan anak gua 200 ya. Sales plan. Sales Yakult. Sales departemen. Jam usaha masih lah. Usaha ya, siapa sih yang nggak tahu Seven Garage ya? Ada yang tahu. Maka kan dipromosikan terus ku pojok kopdar. Ya, jadi Braros masih tetap sih disponsori sama meja kopian. Di sini ada meja kopian, Seven Garage juga. 148 ya tentunya. Ya ownersnya. Nah, sebagai ownersnya kita juga coba nanti buka-bukaan sama beliau ya. Bagaimana ada Seven Garage di sana? Kenapa ada Seven Garage? Terus apa? Freelop ya, Pak? Real. Freelop ya. Terus
terima kasih juga Roll With It yang selalu mendukung kita. Ya. Giveaway-nya keren-keren. Terus episode kemarin kita di teras Balai Kambang. Makasih ya, CEO-nya ada Om Edwan di sana. Masih tetap support juga. Yang kemarin tuh udah keluar belum ini ya, Bang? Giveaway-nya. Hah? Belum ya? Belum tayang kan? Udah tayang. Oh, udah tayang. Nanti giveaway-nya berarti udah ada nanti pemenangnya. Dan tak lupa kita balik lagi sekarang di studio kita, studio tercinta. Terima kasih buat Spira Games. Ya. Kita ada di jalan apa ini namanya? Marga Cinta nomor 42B, lantai 2. Jadi buat Brother House atau siapapun itu yang mau main kesini kayak Angel, halo Angel, thank you ya. Buat Angel yang udah datang ke sini main langsung ke studio, pengen lihat katanya take-nya Pojok Kopdar kayak gimana ya, kayak gini lah Secara live. live bigo. Kurang nyawa lupa air dan Iya dong, alhamdulillah sekarang jadi dapat THR kemarin terus dapat makanan banyak, alhamdulillah. Thank you Jem. Siap, bagi-bagi terus ya. Jangan lupa 2,5%-nya ya. Oke, nanti di segmen kedua, Beros, kita akan coba gali lagi siapa Abeng sebenarnya. edan. Iya kan? Terus bagaimana karirnya di FSCB, bagaimana juga bisa menjadi, bukan bisa, tapi bagaimana juga menginspirasi teman-teman dengan Seven Garage-nya ini. Dan juga tidak lupa kenapa beliau ada di Pojok Kopdar. Kita kupas tuntas tetap di Pojok Kopdar Brother House. Balik lagi di Pojok Kopdar Brother House. Segmen kedua, kita coba gali lebih dalam lagi. Ada apa gerangan di balik Abeng? Beng, tadi kan udah coba ngobrol nih karirnya di FSCB. Jadi angkatan Abeng pada saat itu adalah penjajakan sebenarnya. Lagi FSCB-nya tuh cari jati diri juga. Ya, lagi penguatan Benar, bukan cari jati diri tapi proses penguatan fondasi sebenarnya. Ya benar lah, itulah bahasanya. Jadi pada saat itu juga kenapa orang oke Sarwa lagi dulu masih prospek. Ingat tuh masih Jamnas pertama tuh Ragunan, masih ingat. Orang masih prospek, karek asup berapa minggu lah gitu. Langsung ada Jamnas, pertama kali Jamnas yang memfiksan Indonesia pada saat itu di Ragunan. Dan orang langsung ditunjuk jadi tatip. Karena kan tatipnya udah kayak sebenarnya fondasinya udah ada. Cuman pada saat itu mungkin masih belum kokoh gitu ya, karena dengan banyaknya member segitu, terus tatipnya hanya segitu gitu kan. Ya, member berarti ada yang zaman 148 kan? Terakhir teh orang 169. Ya, karena pada saat itu masih banyak-banyaknya sih yang masuk. Jadi taruhlah 100 member, tatip itu cuma 5 orang. Ya. Walaupun senior tatip orang ada Kang Sigit, Kang Fajar Almarhum pada saat itu masih aktif juga. Tapi memang karena gaya readingnya pada saat itu sangat berbeda. Kita butuh manpower yang sangat solid dan kekurangan, benar-benar kekurangan. Jadi sama halnya juga dengan Abeng pada saat itu jadi prospek, tapi udah jadi tatip. Cuman memang belum dikukuhkan, belum disahkan. Nah, Beng, sekarang kita coba karena Abeng ini juga sekarang jadi DS kan. Ceritanya gimana, Beng? Jadi DS. Cerita dari mulai perjalanan dulu dari pertama kali masuk ke FSCB kan tadi udah tuh jadi tatip. Nah, tiru tatip eta jadi member hitam, jadi full color, terus jadi SOP udah jelas lah ya, terus jadi full live member, presidennya dulu live member
udah live member BPBS. Flashback, kurang flashback pertama bisa buka fiction. Oh boleh. Siap. Sebenarnya fiction eta teh lain motor impian orang. Sebenarnya orang pertama yang buka motor sport itu Ninja R 2003 yang masih warna hijau. Ninja S. Ninja R. Oh Ninja R, udah R ya. Udah R. Dan Hips ya. Hah? Dan Hips. Belum. Oh belum juga. Kalau yang Hips mah itu yang double R. Oh Kiss, masih Kiss. Jadi awalnya orang dulu sempat gabung di salah satu klub, cuman varian bebek Vega. Oh, seacara memang seacara FSB mana ngiluan? Ngiluan. Oh, setidaknya ada gambaran organisasi lah ya, klub lah ya di sana. Cuman beda, kulturnya beda. Jadi Barreto orang pertama sih boga motor Vega 2004 orang masuk klub FAS namanya. Lain FSB oke. Lain. Kalau IFSB itu naungannya Yamaha, Vega, klub Indonesia. FSCI berarti. Ya, IFSCI. Dari FSB. Ya, IFSCI. Jadi sebenarnya kalau misalkan siapa yang di luar IFSCI, sebenarnya yang harusnya mengakui IFSCI itu adalah Vega. Vega. Kurang gitu. Yamaha Vega klub Indonesia. Itu orang gabung di 2004 sampai 2006-an lah. Orang kebetulan Barreto teh angkatan 2. Angkatan 2-na gitu. Masih di Dagung mulai. Tiap minggu teh bikin-bikinan brosur. Tiap malam minggu. Mirip-mirip lah ya. Jadi Barreto kerjaan Dago itu film radio. Ya, benar. Benar ya? Dapat, kayak dapat. Carabiners, dan pokoknya mah saja jalan bikin simpang teh radio kayaknya. Mobil ya. Mobil radio itu. Nah, 2005 sampai 2007 orang sering tabrakan. Pakai Megane, beneran sering tabrakan. Buat tim main gatrik mana? Kita tabrakan. Sampai pada akhirnya singkat cerita orang pernah tabrakan sampai ke kan tabrakan yang lama mau. Trauma. Nah, berarti mau motornya candi mandian. Terus malah kurang diselamkeun. Gara-gara cilaka itu apa diselamkeun. 2010 orang misi merah karena orang misi merah teh baturan leutik. Ya, sa imah oke kan, maksudnya sa lingkungan rumah kan. Orang misi merah karena kabar berak. beli motor sport Ninja tadinya. Pada saat itu orang gawe sales lapangan. Pas kacatil orang ditawaran motor fiction. Atau Yamaha. Lain jatuh, Inggit gak apa? Oh, yang di pinggir jalan itu? Kan tawaran fiction. Tanya orang rek ngomong nggak segera kerak nggak fiction. Karena orang gawe bilang, pakai motornya pasti boros. Nah, begitu orang kayak mana? Ini sengaja grup motor fiction dari mana? Kurang ajar kan? si berak teh. Si berak. Akhirnya orang beli fiction lah. Pas Juli tanggal 30 orang masih ingat itu pas touring wajibnya angkatannya 8 Don Kay, Pak Sofian dan yang lain lah. Nah di Pangandaran orang tinggalin rombongannya PSB. Mana ker di Pangandaran? Orang di Pangandaran. Pakai fiction. Pakai fiction. Jir, iya rombongan di mana? Haraudeng. Anjing mau mah guna haraudeng. Salah. Oh, bukan banget. Aing masih anjing. Kau tangkorak, wate KB. Pas begitu balik ke Bandung, orang ngontek ke Sibera. Nah, asup ke motor ya. Ke motor nano, orang nanya. Searching Mana apa yang PSB berarti pertama kali di Pangandaran. Searching make Facebook. Muncullah grup umum Facebook yang ke Bandung. Pas begitu orang searching fiction Bandung teh keluar di PSB. Begitu masuk, orang menang kontak pertama kali itu adalah Sandu. Ya, si Sandu. Nah, karena memang pada saat itu dia jadi sekretarisnya Pak Ian. Sandu sama Pak Oki lah. Di situ teh kontak Oh, pesannya. masih belum Pak ininya? Midun. Belum. Pak Midun masuk. Iya.
Oh bener-bener. Pantai orang sandu kita ke Sandu. Si Sandu Tatib. Orang ayah konten jadinya setan akhirnya kita kebelian. Pada waktu orang kebelian itu pertama kali nu nyambut orang itu Om Edwan sama almarhumnya Anton Black. Oh, Anton. Karena pada waktu itu yang HRD-nya itu Anton. Oke, sih. Nah disitulah mulai tiba-tiba singkat Ketum pada saat itu saat nih. Pak Ian. Ya benar Pak Ian. Pak Ian. Ya benar. Pak Ian kan pernah menjabat 2 kali ya. Ya Pak Ian. Om Faris Oge masih pakai fiction yang kemarin. Oh yang R9 nya. Ya, benar. Nah, singkat cerita kita menghadapi Turjib itu Desember. Pertama kali itu orang disindurin ke Indramayu, deklarnya FSG Indramayu. Nah, sebenarnya misi orang asup Tatib itu orang tersebut ke salah satu jelema di FSG. Orang bongkar-bongkaran dari si Ajis. Bener. Karena Ajis tuh notabene orangnya keras ya, apanya? Tengil aja. Polotong. Bener. Menurut nyawa mah jelema eta polotong bisa. Padahal kalau udah kenal, Nah, kurang teh deket Barento teh pas zaman orang masih prospek ya. Oh masih prospek itu orang deket sama Deki sama Donke. Oh Deki ya. Deki masih di Antapani rumahnya. Oh bukan yang udah di Cijaura bukan? Enggak, masih di Antapani, masih stiker. Oh ya. Oh yang depan BSI. Ya. Masih bikin stiker. Ya. Jadi pas orang touring di Tanjung Sari Donke kecelakaan. Orang baturan karena orang ngerasa deket dengan si Donke. Deket pas orang baturan di puskesmas, si Ajis dicarekan. Nges prospek dia pada ngaributkeun anjing ya jelema. Jadi apa kabar Jis? Aja di Tangerang ya Jis. Di Tangerang aja sehat Jis. Jis. Jadi orang anggapanna anjing Tatib. Kalau orang Barento mikirnya si Ajis teh Tatib. Ternyata lain. Belum. Yang bukan Tatib oke urang Barento. Di situ akhirnya orang dengan rasa gedeknya enggak sih orang lanjutkan perjalanan. Nah, pas mau menghadapi touring wajib di bulan Desember, November itu ada perekrutan Tatib. Ya. Jadi biasanya Barento mah di pemilihan teh orang ngumpul briefing. Tiba-tiba orang ditarik. Ku Deki jeung ku ente, orang masih ingat. Ayo ngilu, ditabar ku si Bera. Terus ngilu. Anjing urang teu nyaman naon ieu nya. Urang teu nyaman, urang make motor sport oge kare. Nah, urang bisa dipilih akhirnya ikut mengikuti prosesi. November urang pelatihan Tatib di Ranca Upas. Nah, itu pertama kali urang teresep kanu ngaranna Ubay. Iya, Ubay juga salah satu orang yang apa ya? Dia individualisnya kuat. Untuk aku anjing saya. Untuk Iya benar. Jadi pas ke pelantikan, jelema teh eta neueuy bisa. Urang mun bisa bere hak ngomong, ayo mendingan ngomong baik dulu teu lain. Ngan awalnya gede. Tapi prinsip urang mun gelut jeung badak buat urang maju itu maju, gitu kan. Tapi dengan posisi badan si Ubay ini sendiri gitu, ya pasti urang 75% urang maju gitu. Tapi ya minimal saya kasihkan ke orang gitu. Tapi oke lah. Nah, pas begitu prosesi beres di Tatib, dan ditanya, kenal motivasi asup Tatib. Orang motivasi Tatib pas begitu orang asup Tatib gitu di rombongan, si Ajis anjing, wah kita kajerok aja. Siap untuk piluan di Tatib. Orang ngomong goblok. Jangan begini anjir. Orang ngomong goblok, orang dendam tadi jauh. Oh ya guys, akhirnya setelah sering berjalan waktu, ternyata si Ajis kia jelema asik sebenarnya. Asik sih. Cuma emang tampilan luarnya kalau misalkan nggak kenal teh, dikasih beuleun eta jelema. Tengil. Nah, di Tatib orang 6 tahun. Di Tatib saya banyak belajar.
coba belajar apapun lah itu mengenai klub, mengenai organisasi, mengenai riding, mengenai leadership, mengenai mentality, decision maker bisa urgency lah pokoknya ada suara bahasa orang. Jika ada roti aja. Nah, di Tati pun orang bisa melebarkan sayap. Salah satunya bahwa itu orang pernah menjabat jadi ketua YRFI Bandung. Posisi di Tati. Kamu full color. Nggak 10 kali. Nggak 10 kali. Karena orang termasuk 10 kali gacha. Pelantikan orang Desember, Maret orang 10 kali. Hanya beberapa bulan. Karena ADRT kita belum terbentuk secara utuh pada saat itu. Belum ada sidang 10 kali. Ya. Di YRFI jadi ketua YRFI dan sempat juga jadi ketua YRA yang Riding Academy. Eta jasa-jasa nanti di FSB. Mantap. Dan kurang pun pernah ngundang Abeng sebagai trainer pada saat itu, instruktur lah ya namanya, instruktur. Jadi di Pegawaian Pra sudah ada namanya komunitas juga pada saat itu, tapi juga lebih ke karyawannya gimana caranya supaya readingnya baik dan benar, lebih ke untuk keselamatan sih, Safety lah ya. safety readingnya seperti apa. Jadi pada saat itu udah di ERA, datang juga Abeng sama siapa Beng dulu Beng? Sama Faisal. Sama Faisal. Itu sharing knowledge lah di sana. Ya alhamdulillah sih memang terbukti ternyata ya orang sendiri sih sebagai temennya Abeng merasa bangga nih buat turun aing edan gitu. Punya apa ya? Punya karir yang sangat bagus di dunia bikers sebenarnya. Sebenarnya mah lawan direncanakan dong. mengalir begitu saja. Mengalir gitu aja. Step-step nanti ketika orang ditatip orang yang hadir, orang kayak enggak. Tidak ada yang terpikirkan. Sampai orang jadi ketumnya PSB pun tidak kepikiran sama sekali. Ya. Karena pada waktu itu pas begitu orang beres masa jabatan di Tatip 6 tahun kalau nggak salah 6 tahun lebih lah, tahun ke-7 orang dicalonkan jadi koordinator Tatip. Orang capek Jadinya post-op ya? enggak, pas begitu pas Sofian. Oh iya, Pak Sofian. Benar Pak Sofian. Orang capek, orang yang istirahat, orang yang juga batur, touring tinggal touring, seri tinggal seri, kopdar tinggal kopdar. Ternyata takdir berkata lain. Yang mengharuskan orang malah jadi boga kedudukan yang lebih tinggi gitu kan. Jadi presiden ya. Mengemban kewajiban yang lebih berat gitu kan, lebih besar lah bukan berat, lebih besar gitu kan. Ya pemikirannya gini. Orang dibentuk karakter sama FSB, sama exercise. Orang menggabungkan nama FSB keluar di Bandung, di era. Orang masih tetap dengan bawa bendera FSB. Nah, mungkin pada waktu itu, itulah saatnya saya mengabdikan diri ke internal, ke FSB sendiri, mana sih? Ayo orang gede di luar, nah itu. ayo di jero masih kene orang, maksudnya dilepas begitu saja. Karena pemikiran orang saat orang di exercise ada kebijakan-kebijakan Tatip yang tidak bisa diambil oleh Tatip. Ya. Kebijakannya itu harus diambil sama jabatan yang lebih tinggi, yaitu Presidente. Akhirnya orang menerima lah pinangan itu. Dari situ berjalan lancar 2 tahun. Pada saat tersirat nggak buat Abeng sendiri? Wah ini orang boleh jadi Presidente. Itu loh. Tidak ya? Enggak. Cenderung Yang bebas pada saat itu. yang bebas malahan. Cuman ada bisikan-bisikan dari exercise. Akhirnya oke lah. Pada saat orang nekan oke, eta teh hari terakhir di mana pendaftaran sebagai bakal calon ketua umum. Oh ya, terakhir kalinya mau ditutup, Ya. mana tanda tangan, mana daftar lah gitunya.
Mencalonkan, sorry. Bahkan formulir login harus diisian ke baru aktif teh. Urang tinggal tanda tangan nunggu. Makanya jadi Dijongklok. dijebak. Ternyata emang perjalanannya harus seperti itu. Jadilah sekarang orang ada di Dewan Senior. Ya, karena jadi gini Bro Ros, untuk mencapai mencapai jabatan ketum lah ya pada saat itu, kita harus melewati dulu itu, full color dulu kan, udah jadi member kan full color. Setelah full color itu ada aturannya berapa tahun harus ada di FSM itu berapa lama gitu 5 kan? tahun full Ya, color. 5 tahun full color. Setelah itu baru dia bisa mencalonkan juga diusung nantinya menjadi ketua FSM. Dan setelah menjabat satu periode, sebenarnya dia bisa nambah lagi satu periode. Kayak Pak Ian kan dua periode lah ya, walaupun terjeda dulu sama Om Ben pada saat itu. Setelah satu periode habis dan dia akan menjadi Dewan Senior. Dewan Senior itu pembinanya ya, Dewan Senior Pak ya. Dewan Penasehat lah ya. Jadi sekarang Abeng ini adalah Dewan Senior di FSB. Jadi Bros, jangan lupa tetap Like, comment, dan subscribe. Jadi kudu masih TikTok kan tuh pengen. subscribe banyak, nyalakan loncengnya. Supaya tetap bisa memberikan informasi yang memotivasi dan menjadi inspirasi. Tetap itu harus, karena di Pojok Kopdar ini salah satunya adalah inspirasi yang orang-orang itu akan menjadi termotivasi. Segmen kedua, sebenarnya masih banyak pertanyaan di sini. Kita akan habiskan di segmen ketiga. Oke, tetap di Pojok Kopdar Brother Os. Balik lagi di Pojok Kopdar Brother Os. Alhamdulillah, ternyata biografi seorang Abeng sudah mulai terbuka. Tapi kan caranya pengalaman-pengalaman. Segmen kita kupas tuntas masalah Abeng, tentang Abeng ya. Tapi jangan lupa tetap like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya Pojok Kopdar Brother Os ya. Nyalakan loncengnya, jangan lupa biar Kan update terus. Baru. Setiap kali kita upload akan keluar notifikasinya ya. jangan ketinggalan. Ya dong. Beng, tadi kan ngomong ini masalah maksudnya perjalanan Abeng dari nol ya, dari mulai masuk ke FSB sampai ke akhir sampai sekarang menjadi Dewan Senior di FSB. Pencapaian yang paling berkesan sebenarnya buat lo pribadi apa nih, Beng? Sebenarnya mah loba pencapaian berkesan teh. Pertama, orang adalah ketum pertama termuda di FSB. Anjing? Bener, pangorana orang dibandingkan ketum-ketum lain. Iya sih. Ya, Iya sih. bener. Saat ini orang Dewan Senior pangorana. Mana kan ke-7-nya? Kagak, Kagak. Oh, ke-7 tuh ya tuan. kagak. Orang Dewan Senior paling murah di FSB. Berarti kayak mau aya deui leuwih ngoradi, berarti rekornya di Jepang kudu leuwih ngoradi. Terus ketiga, orang bikin satu acara. Sebenarnya bukan acara klub, tapi tribut buat FSB di Hermes, Story of Brother Os. Apa kita? Walaupun orang absen pada saat itu. Itu pencapaian orang. Itu bajunya. Menjual yang ngedesainnya juga. Wah, keren. Dan ada satu momen one dekade ya. One dekade, anjir eta edan. Orang sampai sekarang merinding sih kalau ngomongin one dekade ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Memang pas one dekade itu memang benar-benar sebuah pesta buat FSB.
Itu sebuah appreciate juga buat IFSCB juga dari kami tentunya membernya, untuk membernya sendiri, itu ada termegah untuk yang lainnya, untuk klub lain, dan untuk saudara-saudara kita di luar sana di seluruh Indonesia yang masih merangkul kita benar. itu ada andil juga dari bisa dibilang orang yang paling berperan itu YRA dan Pak Ade Yamaha. Dari Yamaha, Pak Ade atau dulu supportnya selama ini. alhamdulillah, thank you. Pokoknya nanti Pak Ade harus ada duduk di sini. Ya. Buat Mas Tio, Mas Arif dari YRA. Itu udah sempat dibahas dulu, Nah, tapi belum sempat. Ya, Mungkin beliau masih pada sibuk. Nanti coba di kontak Peng, kita ya kita mau coba cerita nih pandangan orang-orang yang sangat andil sama IFSCB tentang IFSCB itu seperti apa. Ya. Beng, ini kan setelah juga karirnya di IFSCB dan juga karir di dunia nyata ya tentunya. Sekarang alhamdulillah sudah batuk Pak, ngomong aja. Kan kurang yang nanya ya, touring pastilah adalah namanya touring terindah, touring terjauh, bahkan touring yang tersakiti, Beng. Itu kemana wae, Beng? Nah, buat touring oke sebenarnya orang tengah rencana kena naon. Cuman dulu orang sempat berpikir lain impian. Karena sebenarnya mimpi oke tuh. Cuman ngansa ucap-ucap. Oke. Orang kan sempat ningali di film-film tentang Bromo. Iya. Tentang Bromo. Cuman hanya bisa dilihat di layar kaca. Ternyata dengan orang di IFSCB 2013, orang di Arifin Bromo. Bukan di Arifin Bromo, ada di Bromo. Nah, di Arifin Bromo sih. Oh iya. Launchingnya Bison ya? Enggak. Oh, belum. Malah launching Bison, orang pengilu. Oh, pengilu. Satu-satunya prospek yang ikut pada waktu itu Kostok. Kabromo pas launching Bison. Orang sebenarnya hayang ngilu, cuman pas ke itu teh orang karek asup gawe, jadi teu bisa orang ngincak. Ya, ada Kostok. Otomatis Kostok. Nah, di 2013-nya baru orang misi touring sebenarnya Malang 12 ke Bromo. Oke. Dan setelah Bromo kan bisa dibilang kita teh umroh nang para bikers nih. Umroh haji mah kayak itu. Haji kan 2 kilometer. Orang bareto kayak gitu, bisa ucap-ucap, sanes Bromo udah nang 2 kilometer, tapi teu diraha. Dan akhirnya tercapai. Dan akhirnya tercapai. Terjauh berarti lu touringnya sana ya. Terjauh 0 kilometer. Yang waktu sama Gojek ya. Ya. Nah, yang tersakiti kemarin. Yang tersakiti sebenarnya nggak ada tersakiti. Asik touring, orang jadi boga namanya gairah jika nanti. Jadi Mama ting dahar kopi, Mam. kopi naon? Sama cok. Purwaceng. Purwaceng. Kopi naon lah itu. Jadi keur itu teh mun tersakiti eueuh, cuman hal uniknya nyasar. Kemana itu, Bro? Jadi sebenarnya pas orang balik di Bromo, karena pas inditna orang geus ngarampok barudak Malang. Jadi pada itu ya PCB terkenal tukang nyokotan kaos Anipna Batur. Jempin babal mah aya pin-pin Kaos. Jadi jika di Purwokerto panitiana bayar tah ku PCB si kaos Anipna teh. apal Ya. Nah, pas begitu ka Malang, si info eta teh nepi ka Malang teh. sorry, waktu Malang itu lu deklarasi atau Anif. Udah Anif. Anif. Oh, kan pertama kali Malang deklarasi. Anif. Pas begitu ka Malang urang panggil jeung saha urang Polri, nama Malang. Arya. Mas Arya. Nah, Malang. Panggil di Batu, urang karena Bareto pas begitu di Solo orang dicegat ke budak Solo, Budi Penceng. Mas Budi Penceng, mudah-mudahan nonton Pojok Kopdar ya. Harus nonton ya. Mudah-mudahan sehat. Sama Fajar.
dulu mereka yang nolong. Jadi pas begitu asup Solo, motor orang bana dua anak soek. Harus tukang. Harus tukang. Saking panasnya aspal Jawa. Anjing eta. Mana eta jadi Ghost Rider aja. Urung anjing ngabe. Asli pas di Solo motor orang dua anak soek. Panggil aja dijemput ke Fajar yang Budi Penceng. Mampir dicari ban sekan karena Tapi diculik. ban sekan karena orang bareto ngan mawa duit pas-pasan ngan mawa 450.000. Nah ditahan cukup lama di Solo, dilepas teh jam 4 sore gitu. Di jam 8 besok. Itu teman-teman timur tuh emang kayak gitu. Nah Seru loh itu. Orang sempat oke seru ada. jadi bahasa portal pada namanya. Bener. Terus pemacarana terbalik digemuk. Ya, Motor tadi gemuk anjing kalau cakram. digemuk ayam bana digandungkeun. Dibuka bener. Salah digandungkeun orang gitu seru. Tapi asik di saudaranya. Ya itu dia. Sama asik. berada di timur. Nah, nu kuduna orang nepi ka Malang Sabtu, ya Minggu. Sabtu sore. Oh jadi mana ya? Lintas selatan ya? Ya, lintas selatan. Sabtu sore. Untung cenah ya PSB telat datang ke sini. Kalau pas acara kayaknya kaos panitia semuanya ludes. Bisa. Dikawal lah orang kedua member Malang lewat ke Tumpang. Ya. Tengah gitu ya. Nggak tahu. Pokoknya Tumpang di situ. Pas didinya dua anak kebenaran pakai kaos angin. Preteling anjir. Bebas cik udah kenang-kenangan. Aduh, jangan bro. Ini satu lepas pilihannya kaos udah. Pilihan. Lu datang ke Bandung, gua kasih kaos. Akhirnya diberel. Nah, pas hari dilepas, mereka janji lu balik lagi harus ke Malang. Gua kasih sari apel. Sari apel. Sari apel. Apel ya. Nah, orang ngomong gitu ya karena udah waktu gawe pas balik. Nah, akhirnya orang lewat jalan muter ngasap ke Blitar doi. Hah? Ke Blitar? Karena pas balik nate sebagian dari kami teh mau ke Bali terus ke Bali. Kiju, Tantan sama almarhum Om John kita pisah di Sukapura yang keluarnya Probolinggo. Nah, kita pisah di situ. Jadi lu balik mah kurang Aang, Obama, Hari, terus Gali, Suta sama Eti. Situ. Ternyata nyasar ke Blitar, tapi Blitar putih. Oh minggu Putih. Karena orang kan di Bromonan nginap sabeting, terus di Bromonan mah saat berjam mah balik teh sore gitu jam 5. Tapi putih di Blitar didinya GPS kabeh leungit sinyal. Leungit sinyal. Pas di pom bensin Blitar tiba-tiba aya nu datang. Bro mau kemana? Urang rek balik. Pas Sundana urang rek baliknya ke Jogja. Urang rek balik ngomong opo. Paling gitu aja. Nah, balik kalau misalkan biar cepat itu lewat Tulung Agung. Munculnya di Wonogiri misalnya. Ya. Linya. Urang rada curiga mana ngomongna prospek YPSE Blitar, tapi gerak-geriknya mencurigakan. Ngilu lah akhirnya atau akhirnya gitu? deh. Enggak. Akhirnya deh, karena di pas ke itu kurang si Obama belum dituakan, kurang badami lagi si Obama. Bami kumaha? Ulah lah. Pas kebenaran aya angkatan urang di Wonogiri, Gento namanya. Gento? Ada angkatan urang. Anjing pokok. Telepon lah urang kasih Gento. Tuh di mana? Wonogiri. Lagi di mana? Di Blitar. Urang arek ka Jogja, arek balik ke Bandung. Tapi urang teu nyawa jalan. Karena orang tuh mau peta atlas. Anjing gua global tering goblok. Erek Amerika. Peta mati enggak ada begitu teh? Iya, peta. Ya, peta. Aku peta. Di peta handphone kan bisa karena udah lost ya. Ya, sudah lost sinyal. Zaman BB berarti. B-nya lah BB.
Super Android. 2003, oh itu 2003 udah Android. 2013. Udah Android. Oh, Android. Tapi Android yang masih gingerbread. Gingerbread. Acan tapi anjing. Ayah. Karena pada itu orang pas gawe di Lenovo gitu teh. Pas gawe di PC gitu. Next. Terus. Didinya akhirnya, oh jangan lewat situ. Situ mah angker bahaya. Loba begal. Anjingnya jelema nyasarkeun urang. Geus we daripada gitu geus we urang sareng di dieu karena pada waktu itu orang masih ingat diam 1 malam. Urang ieu dah reading record mah. Cerita perjalanan orang di sini. Masih aya. Masih aya. Terus geus we nginep di salah satu masjid di Blitar. Masjidnya Soekarno. Itu kawal misisna edan. Ternyata lebih keung di dinya. Pas begitu masuk kota Blitar teh, anjir, kawal misisna teh kental pisan karasa. Akhirnya tidur di dinya. Masjidnya Soekarno. Jadinya pagi-pagi kita lanjutin perjalanan. Akhirnya alhamdulillah masuk ke Diri. Berarti sepuasnya memang teu gawe. Henteu. Tah eta ada ngaturin teh. Eta sih nu paling menarik orang sama kemarin ke 0 km eta touring capek. Touring capek dan live member lah ya. Live member, nah hal yang unik itu live member sebenarnya. Soalnya eta mah bebannya. Bisa dibilang mudah-mudahan diakui orang live member pertama di FSB. No. Om saja anjing. Tahu yang mengakui diri sendiri. Iya. Live member pertama orang. Karena pada waktu orang jadi ketum, orang diniatan, orang yang mau live member. Salah satunya sama ente. Tapi kan ada juga pada saat itu yang live member juga. Oh, tapi jadwalnya mungkin sehari setelahnya kalau salah. Tapi orang ini Nyala. Oke. Nah, kan touring udahlah. Sekarang karirnya di YPCW udah udah terkuak dari seorang abeng ini. Nah, ini orang tanya, mana di pojok kopdar nah buat anda? Akhirnya jadi partner orang deh ya. Tadi mau jadi narasumber, akhirnya jadi partner orang. Cerita lah. unik. Walaupun sempat dibahas di waktu walkthrough itu ya, waktu di sekolah ya sempat dibahas. Tapi kan ini dari sisi pandangnya lu, Bang. Sebenarnya keinginan pribadi orang yang podcast. Ibaratnya itu orang yang nyian gitu. Yang cuman itu mungkin kesorangan mah. Ya, harus ada kru. Orang butuh kru, tapi salah sih udah gitu kan. Orang konsep, konten, tujuan itu saya doang apa? Ngawarkeun orang bingung caranya. Teknologi orang aja ya. Maksudnya tidak terlalu memahami lah ya. Walaupun di handphone orang lumayan. Tapi niat pun semoga. Niat semoga gayung bersambut. Anjir bahasanya. Maaf cakap. Orang ditelepon salah satu di WA tuh ditelepon lah pokoknya. Salah satu CEO lah pojok kopdar. Nah, bisa dibilang gagas lah. Gagas. Karena pada waktu itu belum ada pojok kopdar. Lain pojok kopdar kan Lain. Ya. Awalnya naon? Podcast naon sih? Kayak podcast apa namanya? Tentang podcast ya? Tentang podcast ya. Podcast. Nah, orang dikontak sama si Burhan sama si Topan. Burung hantu dan angin puting beliung. Nah, Bang, saya gabung Mengudara dengan udara. Gabung tentang udara ya? Waduh, aku Topan udara. Oh, Sugante jadi avatar dari angin anjing. Nah itu jadi hostna. Wah, ini kurang teh. Beneran pisan. Hayu. Akhirnya orang pun kagum. Ternyata mereka sudah ada rencana di situ bikin podcast. Sudah ada kerangkanya tentang podcast ya. Walaupun belum hadir namanya pojok kopdar. Belum. Oke. Cuma ke grup, pada itu mau di grup teh Topan, Burhan, Mail, Indra, Omin sama Yopi. Ayo masih ingat. Maili. Hah? Di atas Mail. Si Jakit. Kameramen kita. Ngobrol.
sebenarnya itu wacananya untuk mengumpulkan naon gitu lah, orang agak sedikit lupa. Akhirnya kita mulai menjurus lah hari di kamar nih podcast teh. Masih podcast namanya. Masih podcast, tentang podcast. Akhirnya orang tercetus lah referensi nama-nama. Orang di share kabar udah dia karena banyak hotel Pojok Kopdar, ruang inspirasi, ruang operasi ya. Ruang operasi. Ruang operasi. Unik tapi sebenarnya itu ruang operasi. Ruang operasi. Makanya muncul lah pemberitaan informasi dari motivasi. Nice. Karena kita mau operasi. Nah, ruang inspirasi orang cek di Google ternyata sudah ada podcastnya. Ruang inspirasi, ruang operasi, ruang mainstream. Karena bisa lebih ke medis ya. Ruang operasi ya. Jadi walaupun notabene kita membedah apapun gitu ya, misalnya. lebih konteksnya lebih ke medis. Ya, Nah, apa yang mendekati dari sisi bikersnya? karena memang teman-teman semua ada di RSM. Ya. Maksudnya ada bikersnya. Sepakatlah kita pada modal. Berada ngos. Berada ngos itu adalah sebutan saudara kita di luar FSD. Ya, benar. Nah, kenapa ada berada hostnya itu? Jadi adalah apa namanya, panggilan dari kita, sebuah penghargaan yang sangat hebat buat pecinta atau juga dulur-dulur kita di luar sana ya, yang benar-benar begini sama FNO terkait Ya, erat lah ya. sampai mulailah jalan kita. Tag pertama teh sebenarnya itu bukan kita mau tag video doy. Kita mau bahas konsep. Oh, anu Burhan aja topan anu di rumah di studio Burhan itu ya. Sebenarnya itu mau bahas konsep. Oke, mau orang kebanjiran dulu. Sangat cantik. Sangat cantik teh. Aduh. Baru udah kesalahan nunggu daguan, orang meresan dulu dari rumah kebanjiran. Asup cai ya. Masuk cair. Begitu beres dah, langsung orang nyusul ke barudak, bahas dikit, kita nyoba tag. Ternyata respon dari Brother Rose tinggi responnya. Termasuk saya pribadi. Terhadap Pojok Kopdar. Kita mulai berapa kali episode, 1, 2, 3, 4 baru undang Madoy. Ya, baru gua ikut. Maksudnya jadi narsumber Karena sumber. Karena pada waktu itu jujur orang mikiran konsep kia. Nah, enaknya sama teman-teman Pojok Kopdar teh naon kurang di pikiran ditangkap dengan baik sama mereka teh. Oh kia. Klik lah ya. Kok bisa. Nah, karena kurang mikirannya kebayang lahnya jadi host 3 rumah yang bukan pada dasarnya orang terboga basic PR lah ya. PR, kalau misalkan communication, komunikasi ya, communication. Ya mau kan mesti roti tadi. Nah, pas di episode exercise, makanya udah ngajakan Odoy. Setelah ngajakan Odoy, ternyata kita teh chemistry-nya udah dapet. Anjir. Kayak makan tahu berdua. Tektokan. Tahu berdua itu jam mana? Itu jemuran. Di mama cucu. Asik deh. Nah, akhirnya orang share kabar udah kan. Orang jigana host keduaan nih, ame tektokan, ame tegarinting. Ya. Karena kebayang orang menanya sorangan, kalaman sorangan ya. Karenanya sama juga tadi ya. Orang bingung nih ngomong aja. Secara aja narasumber orang lebih keren gitu kan. Orang kudu ngomong naon jadi nervous. Suka bener goblok. Ya Otak muter terus. Orang butuh partner di mana orang stuck, partner asuh. Tektokan lah. Ya. Nah, orang salah kabar udah, oh yang nggak sayur. Nah, kan pas pada saat itu orang bisa, akhirnya jalan kan sampai sekarang. Ya, sip lah ya. Terus kesan lu jadi host di Pojok Kopdar apa deh? Kesannya seru sih, Luar biasa ya. luar biasa. Sebenarnya orang basically lain advertising, lainnya eta public relation, public speaking orang otorita gitu kan.
Karena jadi Celestia-nya jadi halus. Ini bisa karena terbiasa ya. Ya. Kurang basically elektro kan. Tapi nyodar tebeguk. Kurang di pojok kopdar itu banyak banget mendapatkan hal yang baru. Ya. Banyak banget dapat ilmu baru. Karena kita komunikasi sama orang. Ya, betul. Ternyata kegiatannya seru. Yang hal-hal yang sebelumnya perjalanan orang di FSEB 11 tahun gitu, ternyata masih kurang ilmunya. Banyak ketemu orang-orang keren lah, orang-orang yang menginspirasi. Intinya adalah inspirasinya itu begitu diungkapkan, kita ngebuka gitu deh. Ya. Jadi yang tadinya cuman segini pandangan kita berubah menjadi tambah lagi berapa derajat, tambah lagi berapa derajat. Akhirnya ilmu itu didapatkan bukan hanya belajar di sekolah atau apa, tapi dengan kita berkomunikasi itu menambah knowledge buat kita. Kalau ada pepatah mah yang bilang buku adalah jendela dunia. Benar? Hah? Tapi jangan Siapin aja. benar. Tapi jangan orang komunikasi itu adalah langitnya dunia. Anjir. Benar. Jangan cuma orang kan stuck persepsi sendiri apa yang kita baca textbook. Tapi ngobrol mah- Dan ya persepsi sendiri. Iya. Karena kita baca orang kasih bukan juga mentok di situ enggak. Iya. Tapi begitu kita baca, oh iya menurut gua kayak gini. Nah, asumsi sendiri jadinya. Beda hal dengan kita berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi itu sangat penting. Ya, makanya langitnya dunia. Kenapa? Ya kan? Apa namanya? Harapan. Yang jelas pasti ada harapan nih di pojok kopdar ini dan juga di kehidupan Abing di dunia nyata kan. Ini juga nyata sebenarnya. Cuman harapan di pojok kopdar dan untuk harapan diri pribadi Abing. Kalau harapan mah selalu ingin menjadi manusia yang lebih baik lah ya pasti. Dan terus solusi. Betul lah, Terus untuk pojok kopdar sebenarnya kita juga nggak berharap kita memotivasi orang. Kita juga tidak berharap menginspirasi orang. Tapi minimal orang ngobrol dengan Batul, orang ngobrol dengan narasumber itu adalah motivasi buat saya sendiri. buat kita lah ya. Ya, inspirasi buat kita sendiri. Buat kru pojok kopdar Ya, khususnya. setelahnya orang yakin saya wae nu ngobrol di dia bisa termotivasi. Mudah-mudahan orang yang nontonnya juga bisa termotivasi juga. Terakhir, closing statement. Biasanya si Eta sok ngomong closing statement kan karena narasumber. Akhirnya orang ngomong closing statement, Bang. Closing statement anjing. Intinya mah lebih baik berbuat satu hal dan itu terlambat daripada tidak melakukan sama sekali. Yang kurang mah kegagalan itu bukan berarti kita berani mencoba. Satu kegagalan bisa berarti karena kita tidak berani mencoba. Kalau tak supaya tasuk. Keberhasilan orang mah bukan di puncak, Tapi di Bogor. tapi keberhasilan orang itu adalah ketika saya mencoba sesuatu hal yang baru. Saya sudah berhasil untuk tidak mencobanya lagi. Iya, editor liar anjing. Ini editor liar anjing. Kumaha ya. Oke. Seru sekali brother. Oke, guys. Lebih terhormat orang yang gagal mencoba daripada gagal tidak mencoba. Daripada hanya ngomong. Benar kan? Ini tadi cobaan gitu. Jadi lebih baik mencoba dan dia gagal daripada dia gagal tidak mencoba. Kok mau mencoba berhasil? Itu malah lebih bagus.
Jangan mana berani mencoba oke, mana nggak berhasil itu sebenarnya. Berani kan? Berani mencoba. Sakit itu sih tulang. Sakit dulu. Capek. Oke, berani lo host. Seru sekali. Buat orang sih ada hal-hal baru yang selama ini gue kenal sama Abeng seperti ini. Ternyata ada hal baru yang belum gue ketahui. Tapi di pojok kopdar itu bisa terkuak. Keren, brother. Jadi, bros, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber nanti yang berbeda-beda dan yang menginspirasi semua bros di rumah yang nonton. Terus juga tidak lupa say thanks tetap buat Roll With It, thank you. Ya. Meja kopian yang buat gue sih meja kopian the best lah ya, selalu menemani kita di tiap episode dari pertama sampai sekarang. Terus juga buat Seven Garage 148 CEO-nya yang belum sempat gue bahas juga, tapi nanti next bakal dibahas di UMKM. Seven Garage sekarang belum keluar Seven Garage kan. Terus terima kasih juga Teras Balik Ambang. Kita sudah take di sana dan akan ada beberapa episode yang kita juga akan take di Teras Balik Ambang. Kita menantikan juga ada Om Dudi Sugandi. Semoga bisa berkenan hadir di Pojok Kopdar. Juga Spira Games, Terima kasih Games buat Jam tempatnya. studio kita. Terima kasih selama ini kita take di sini. Terima kasih Om sudah mengizinkan kita hadir di permukaan jagat raya dengan studionya yang indah ini, ya kan? Tetap pantengin terus, jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Nyalakan loncengnya. Nyalakan loncengnya supaya kita tetap bisa membagikan informasi-informasi yang memotivasi juga menginspirasi. Tetap di Pojok Kopdar, Brother Os. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.